Ayo lanjut Bang Faris. Belum pada kumpul ini, Troy. Gak apa-apa dilanjut aja. Yang tadi berhubungan sama diskusi ada semua kan? Mhm, Heeh. iya, Biar yang lain tinggal oke. ngikutin. Gini, mengenai tentang undang-undang itu memang iya. Kalau kan dibilang di sini, dibilang mengingat besaran utang pemerintah ditetapkan dalam undang-undang maksimum dari sebesar 60% dari PDB gitu kan. Iya memang, cuman kan kita ketahuin tadi, apakah dengan kita aman mengatakan kita aman ketika mereka mengeluarkan US Treasury yang kayak kebijakan kayak tadi, kita siap? Belum tentu kan. Tambah lagi dengan adanya kebijakan The Fed yang akan mereka entah itu menaikkan bunga mereka ataupun menurun. Maka kenapa kalau dikatakan aman, ya kurs kita pun juga ikut terkoyak gitu kan. Karena kenapa? Biasanya nggak sampai loh, $1 itu 14.000 hampir menyentuh 15. Karena kenapa? Kayak tadi dibilang, seberapa amankah atau tidaknya itu kita juga harus melihat dari pangsa pasar kursnya itu sendiri. Karena kurs kita itu banyak terlalu ditekan oleh dolar itu sendiri gitu loh. Karena kita utang terlalu banyak daripada IMF maupun World Bank gitu. Jadi kalau masalah soal tentang aman, bahasa indikatornya aman, tapi ketika kita membalikan, kita tidak bisa dikatakan aman gitu loh. Aman ketika kita bisa mengembalikan tanpa harus mengutang untuk membayar utang. Karena kebanyakan kebijakan daripada pemerintah kita itu membayar membayar hutang dengan hutang, kan bilang tadi gitu kan. Jadi kalau dikategorikan aman, sebenarnya banyak orang ekonom itu banyak yang bilang udah cukup besar gitu loh, sampai dengan 4.754 triliun gitu loh, kita untuk mengutang. Memang itu kebanyakan dilakukan oleh BUMN maupun daripada swasta. Tapi kan kalau BUMN pun akan membebankan utang itu pengajuan ke pemerintah untuk menggunakan daripada pada APBN kita itu sendiri. APBN dari mana? Kalau nggak dari pajak. Ujungnya pajak dia ke kita yang kalian kenakan itu. Jadi kategorinya mereka ingin menyelesaikan proyek dengan uang luar, tapi untuk kepentingan luar gitu loh. Kayak tadi dibilang kan, kita itu banyak kan transaksi menggunakan dolar gitu, ekspor maupun impor semua negara sama. Apalagi kita ditambah lagi di tengah dengan adanya teori bahwa printing money itu akan menjadikan dampak misalkan inflasi cukup besar, kenapa dilakukan oleh Amerika maupun daripada Cina saat ini? Mereka menggelontorkan uang cuan cukup besar ke setiap negara, makanya kenapa ada kebijakan kalau nggak salah One Belt One Road itu pun mereka Cina memberikan uang cuan ke negara-negara lain untuk mendapatkan dolar daripada setiap negara tersebut untuk membayarkan dolar itu ke Amerika itu loh. Tujuannya One Belt One Road itu. Dan sama kalau kita pun kayak mengatakan aman, 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 aman. Ya aman dari mana? Kurs kita ketahanan kan gitu. Ini sebenarnya jadi melebar sih emang karena cukup sensitif kayak gini. Memang dari awal bikin presentasi apa PPT ini juga udah ngerasa Bang Faris. Jadi emang Mm-mm. meluas banget ya gitu kan karena Mm-mm. kalau kita ngomongin the Fed terus juga US Treasury yield itu kenapa naik gitu kan itu kan udah hubungannya udah meluas udah tentang COVID terus juga ekonomi di Mm-mm. Amerika meningkat secara secara besar-besaran tuh seperti apa gitu kan dan harusnya Mm-mm. memang kalau misalkan pendataan kayak gitu memang harus biasanya sih ya Pak Diki pas semester 4 juga minta data yang kayak gitu tuh lengkap gitu loh. Maksudnya kayak mereka perkembangannya harusnya kayak gimana sih gitu loh. Udah sebesar apa sih Mm-mm. kan? Terus juga di Indonesia juga kan termasuk yang terdampak COVID yang cukup parah ya gitu. Terlebih
Mhm. adanya vaksin juga itu mempengaruhi gitu, ternyata pasar pasar keuangan tuh terpengaruh dari vaksin itu juga gitu, dan cukup kompleks gitu. Jadi memang meluas sih, pasti gitu, nggak apa-apa sih. Mhm. Dan pembahasan kita juga jadi makin makin apa, tapi tetap tetap pada faktor Koridor US Treasury koridornya. tadi. Betul. Mhm. Ada yang mau nambahin lagi? Ikhlas gimana mau menanggapi? Gue enggak sih. Mhm. Soalnya kalau dilihat ya Kompas pun juga ternyata banyak yang pada masuk ke pemerintahan kan. Kalau kita Iya, mau ngomongin politik lagi nih kan. Gini. Kayaknya Bang Faris, Mhm. kayaknya kau udah banyak banget informasi yang luar biasa. Tapi kayaknya gimana ya? Menurutku kau telah kayak terlalu banyak informasi yang masuk membuat kau jadi khawatir berlebihan. Kayak utang negara nih jumlahnya besar banget gitu. Tapi menurutku ya, pendapatku, ini pendapat personal aja. Kayak membuat kau was-was kayak gitu. Padahal utang negara tuh udah di proporsi kayak dipotong-potong, kayak ini bagian ini nih, ini bagian ini, sehingga ya kemungkinan negara bayar tuh mungkin banget gitu, dibandingkan PDB Mhm. tadi aja 38, baru 38%. Mhm. Jadi menurutku ya, kalau menurut aman menurut siapa gitu, maksudnya ya menurut undang-undang, menurut negara lah, kan negara yang utang, kenapa kamu harus yang repot gitu mikirin oh ini nggak aman buat negara gitu. Nggak gitu, kan negara yang menghitungnya gitu. Ketika semua Enggak, orang itu berpikir ini nggak aman heeh, kayak gitu, menurutku itu heeh. terlalu berlebihan, terlalu kayak masuk ke zona yang tidak harusnya kau pusingkan gitu. Gini ya, terlalu banyak orang juga nggak mau memahami hal akan itu. Tapi ketika berdampak, mereka baru paham akan hal itu. Paham nggak? Mungkin kayak kita bilang, "Ah, lu ngapain Oke, ngomongin oke, politik? Ah, lu ngapain ngomongin tentang ekonomi, kayak gini-gini, nggak bakal berpengaruh sama gua. Toh juga gue masih bisa kerja, gue bisa dapetin duit, gini gini gini." Tapi ketika lu ngerasain bahwa pendapatan lu berasa berkurang karena kenaikan daripada inflasi kita alamin, lu dari situ baru paham, gitu loh. Jadi hal kayak gini pun juga bukan berarti kita mengasahkan kayak, "Lu ngapain pusing-pusing, orang udah ada negara yang ngurus kok." Enggak, gitu loh. Karena ketika nanti berdampak juga ke diri lu sendiri, bahkan bukan hanya ke lu doang kan, anak maupun istri lu pun juga bakalan kena, orang tua lu, ya kan. Udah banyak yang kejadian kan. Bahkan sekarang pun bukan bukan iya, aku bilang kayak nggak usah pusingin ini utang negara mhm, gitu, bukan. Maksudnya tuh kayak ah ini negara loh. Maksudnya mereka tuh bukan berdiri per kepala satu orang gitu. Terus dia mhm, nentuin enggak kan. Negara mhm, tuh kalau mengambil keputusan tuh ada stepnya, ada researchnya, ada di mana pembahasannya tuh panjang untuk menentukan utang, untuk menentukan kayak anggaran negara aja harus masuk DPR, disahkan, mhm, diketok, dimasuk ke mhm, pembahasan kedua. Intinya kayak gitu. Ya, pembahasan itu pasti panjang dan mhm. sudah pasti penuh perhitungan gitu. Nah, untuk kayak gini, menurutku kayak gimana? Pembahasannya terlalu melebar dan kita nggak akan sampai pada titik apa kepuasan informasi yang ingin kita dapat gitu. Mhm, mhm, mhm. Oke, Menanggapi ya. mhm. Oke, boleh. Oke, menarik sih, cukup panas ya maksudnya. Mhm, mhm. Itu sama dari tadi sebenarnya. Tapi mungkin gini ya, dari sisi mana sih kita ngelihatnya gitu loh. Karena eee, ada beberapa mungkin Ikhlas dari sisi maksudnya iya benar, maksudnya kayak apa namanya, sistem pemerintah tuh tidak sesimpel itu gitu kan. Terus ada step by stepnya untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang cukup berat seperti hutang negara dan lain-lain itu gitu kan. Terus Faris itu lebih dari sisi ekonomi gitu loh, perekonomian dalam artian kayak eh, kenapa sih kok jadi banyak banget gitu loh, gitu kan. Istilah simpelnya itu kayak contoh gue deh gitu, gue awam tentang hal-hal ini gitu kan, terus gue ngelihat uh,
gue sebagai karyawan dengan gaji 2 sampai 3 juta, terus ngelihat utang negara miliaran gitu. Wah, gede ya gitu loh. Dan ternyata itu tidak seberapa gitu loh dibandingkan sama yang negara tuh olah lah gitu loh. Tidak semiliaran gitu. Ada triliunan dan lain-lain lah gitu. Jadi kayak banyak sisi yang bisa kita apa ya? Bisa kita lihat gitu loh. Kalau dari gue sih gitu ngasih pendapat. Tapi silakan kalau ada mau pendapat lain atau mau ditambah lagi Bang Faris. Gue mau ngasih tanggapan dong. Boleh, silakan. Jadi gini aja ya, maksudnya kalau uangnya bisa digunain buat rakyatnya sendiri, kenapa harus dibayarin buat utang kayak gitu kan? Jadi kan kepotong apa namanya, yang kata tadi lu bilang gajinya kayak gitu kan jadi berkurang, tadi kata Faris kayak gitu. Ya jadi emang penting juga sih kita harus tahu masalah itu. Jadi bukannya apa namanya, kita nggak, maksudnya banyak kan orang yang berpikir pasti kayak, ya lu ngapain sih berpikir terlalu jauh ke sana, pikirin hal-hal yang kecil dulu aja dalam diri lu kayak gitu kan. Gak usah mikirin negara, pikirin diri lu sendiri aja belum tentu benar kayak gitu. Tapi ada kalanya juga kita harus tahu yang tadi Faris bilang kayak gitu sih. Jadi ya kita nggak selamanya bisa dibohong-bohongin terus kayak gitu sama negara. Jadi ya itu sih apa tanggapan gue aja kayak gitu sedikit. Makasih. Iqbal mau menanggapi itu kayaknya. Ayo open mic, Bal. Anda terlihat senyum dari tadi. Tolong bersuara. Pegang mic dari tadi kelihatan. Udah open mic cepet. Nggak, Troy. Lupa. Bentar. Ayo Bang Faris. Iya, kayak tadi udah. Jadi kan kalau saya sendiri kan tadi ngasih tahu rules-nya kayak gimana, the Fed perannya seperti apa, US Treasury seperti apa, SBN seperti apa, akan berdampak seperti apa, akan dampaknya terburuk seperti apa, kalaupun dapat keuntungan seperti apa yang kita alamin saat ini kan kayak gitu. Bukannya berarti kita berpikirannya bahwa ngapain lu capek-capek, pemerintah juga nggak bodoh gitu dalam setiap mengambil kebijakan gitu kan, nggak gitu. Tapi emang itulah step by step-nya gitu semuanya. Sama halnya kayak tadi bilang, iya semuanya memang membutuhkan proses pengajuan ke DPR kayak gini. Nah, dari sisi ekonom sendiri pun kita juga harus tahu dilakukan oleh The Fed maupun Ines Treasury sampai dengan SBN yang berpengaruh sampai kita itu seperti apa prosesnya gitu loh. Juga jangan cuman kayak udahlah urusan BUMN, udahlah ini yang ngutang mereka gitu kan. Ya gitu loh. Kan tadi dikasih tahu step by step seperti apa kayak gitulah. Mantap. Ya Pak, mau menanggapi nggak tadi pertanyaan lu tuh? Ini dari cewek-cewek nggak ada yang mau nanya nih atau mau ngasih tanggapan? Udah ngeri dulu cowok semua terus. Elva, Niken, Alifa, Nanda, ya. Kalau nggak mau nanya, ini bisa langsung aja nomorku 0821 3260. Cewek-cewek ya, yang cowok nggak usah. Open BO. Papua nggak ada yang cantik kelas. Si Jeva senyum-senyum doang. Ayo nih. Jep, Ayo nih. Nanti dapat kuis lo kalian kalau misalkan nggak aktif. Ayo sampai jam 12 lo batas. Alifa, Nanda. Ayo dong. Tanya apa aja. Yang lain itu udah dijawab belum sih? Pertanyaan lu udah dijawab tadi, lu dengerin gak sih? Udah ya? Nggak terlalu denger tuh.
gue nyari-nyari yang lain juga yang perihal The Fed DKK lah. Coba menanggapi dong tadi pertanyaan lu kan udah dijawab. Ini dulu. Yang lain dulu dah coba. Yang cewek lah. Masa orangnya itu doang. Iya. Kuis 5 soal loh, weh. Aduh. Jadi lo apa nih ini Apa? yang tadi? Mana? Yang tadi dijawab sama itu sama lu, Riz. Yang jawab pertanyaan lo? Bukan yang tadi dibahas. Yang tadi dibahas perihal The Fed sama perihal utang negara. Oh iya. Gue nambahin deh yang perihal The Fed. Oke. Mungkin buat Ika sama teman-teman semua, kalau secara teoritis atau secara ilmu keuangan sih udah, cuman kalau asal muasalnya dari The Fed ini kalau nggak salah ya sebenarnya udah lama gitu bank sentral US ini didirikan. Kalau nggak salah tuh zamannya Thomas Jefferson tahun 1743 ya, itu dimana saat itu ada konflik panas juga gitu. Kenapa pengen didirikan? Karena asal muasal bank sentral ini itu dari pas perang Inggris sama Prancis kalau nggak salah ya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Yang saat itu kan biasanya untuk menjalankan sebuah bank itu atau memuterin duit lah, itu kan cara-cara mereka kan dengan kepanikan sama perang ya. Dengan adanya perang itu duit tetap ngalir, dan istilahnya dari bank ini itu minjemin duit gitu, minjemin duit buat perang. Kayak contohnya Inggris tuh minjemin duit sama Red Shield. Nah, teman-teman bisa nyari lah Red Shield itu apa. Nah, ketika Inggris menang ya otomatis Red Shield ini nagih utangnya gitu. Nah, dan akhirnya Inggris pun bangkrut gitu. Dan tahun berapa pas abad 15 16 kalau nggak salah, itu mulai adanya kena pajak, yang pajaknya itu ngalirnya ke Red Shield gitu. Nah, ada secara nggak langsung Red Shield ini mengatur keuangan di Inggris, tapi secara swasta lah, secara family, karena sebelumnya itu udah diatur oleh bank negara sendiri. Kayak contohnya tuh kalau di Indonesia kan bank daerah tuh kayak Bank Jateng segala macam, itu kan emang buat daerah. Itu anggapannya sebenarnya bank sentralnya itu yang kayak Bank Jateng itu punya negara, padahal sebenarnya bukan gitu, cuma perseorang punya swasta lah istilahnya, yang sistemnya itu dia itu pakai ya kayak perusahaan saham gitulah. Jadi dia pemegang saham tergede itu siapa. Nah, kalau lanjut lagi yang cikal bakalnya The Fed itu saat itu dimulai tahun 1913. Itu saat itu orang-orang terkaya di dunia melakukan pertemuan lah ya. Kalau yang teman-teman bisa tahu dari Red itu sendiri, terus ada JP Morgan, orang terkaya di US, sama Rockefeller yang menguasai minyak dunia, itu sama geng-gengnya lain lah, itu merencanakan bikin The Fed. Nah, makanya tahun 1913 itu jika awal kemerosotan ekonomi, apa sih namanya itu, yang kayak tahun 2008 gitulah pokoknya. Resesi. Itu ya bukan resesi. Kalau resesi itu kayak cuman lesu doang. Kalau krisis ekonomi lah, krispon.
tahun segitu. Makanya, nah itu dari nomor 3 itu dong yang ngepalain dengan adanya Krismon kan satu negara kan pasti hancur lah. Makanya dibuatlah bank sentral yang nantinya bank sentral ini, si The Fed ini mempunyai semacam otoritas tertinggi dalam keuangan, tapi dia bukan lembaga keuangan negara gitu. Jadi dia yang berhak untuk dia punya hak dan bukannya punya hak, dia itu punya wewenang sangat tinggi lah. Bahkan presiden US aja itu bisa tunduk sama dia gitu. Dia jadi yang ngatur keuangan US itu sendiri sama seluruh dunia. Jadi kalau misalnya mereka butuh duit, ya tinggal bilang ke percetakan uang di US aja, tinggal dibilang cetak, udah clear. Nah nanti cara ngebalikinnya ke The Fed ya lewat pajak yang udah diterapin di US gitu. Jadi kayak sebenarnya ini bahasannya cukup ngeri dan konspiratif, cuman ya yang terjadi emang gitu sih. Kalau mungkin menjadi hal yang tabu karena pertama emang informasinya minim, karena ini emang nggak termasuk informasi yang cukup rahasia lah gitu. Tapi kalau baca sejarah keuangan dunia mungkin teman-teman pasti tahu lah, kayak ada yang nama IRS, terus ada tokoh-tokohnya kayak Hank Paulson, Thomas Jefferson, terus pas zamannya John F. Kennedy yang ngeluarin Executive Order tahun 1110 yang menentang The Fed sekaligus memberi keleluasan Amerika Serikat dalam melakukan pembendaharaan keuangan di US gitu. Jadi istilahnya The Fed ini sebuah perusahaan swasta gede yang bisa ngatur dunia lah gitu. Cuman pusatnya di USA gitu. Nah, anak-anaknya ya kayak Bank Indonesia, bank-bank lainnya gitu. Kurang lebih gitu sih. Makanya Pak Diki agak geli dan jijik juga nih bahas gini, karena emang Thanks ya Pak atas penjelasan sejarah ya, historical ya, jatuhnya ya. secara historical, yes. Ada kok banyak di internet. Mantap. Itu kayaknya bagus buat itu tuh apa? Apa tuh? Studi kasus baru itu. The Fed. Ya bisa. The Fed, jadi The Fed. kayak asal uang kan dari emas ke Ya, kertas betul. itu. Ya gitu lah kurang lebih. Itu kemarin juga gue baru baca tuh soal yang Troy Ounce itu. Jadi kayak wow, ternyata emas tuh mereka juga yang ini, yang ngatur. Iya. Jadi istilahnya kalau baca sejarah uang lagi di abad 10 kan kita makanya duitnya emas. Kira-kira Makanya kalau kita masuk The Fed kaya nggak ya? Kayak Troy. kaya banget. Gile. Bang, Tapi nggak bisa Bang mau apa-apa. nanya nih Bang. Ayo bahas. Itu udah politik gila itu. Iya. Mau nanya sepele sih pertanyaannya, cuman gue iseng aja kayak kepikiran The Fed ini pernah melakukan blunder gak sih dalam melakukan kebijakan yang efeknya tuh parah banget? Blunder. Itu doang sih. Gue iseng aja di otak gue mikir kayak gitu. Karena kan The Fed ini kayak apa ya, yang ngatur seluruh dunia lah dari keuangan ya kan. Sepemahaman gue. Jadi pernah gak sih melakukan blunder atau pokoknya kebijakan yang dampaknya tuh parah banget? Blunder. Ada nggak Pak? Kira-kira Pak? Riz, ada nggak Riz? Coba deh
Kayaknya kemarin kan sempat ada kasus tahun 2008 Amerika mengalami krisis, tapi nggak tahu tuh Ya kenapa. 2007-2008 yang Iya, gara-gara menaikkan suku bunga kalau nggak salah 1% doang iya coba kalau nggak itu salah. coba dikaji lagi deh. Kalau nggak salah 2007-2008 juga Iya dia iya. mengalami itu kan. Terus mengenai tentang The Fed pun kan tujuannya dibangun, kalau ada istilahnya itu keluarga Rothschild yang tadi dibilang Zeva itu termasuk adalah orang yang terkaya juga kan. Dan tujuannya dibangun The Fed itu pun salah satunya adalah untuk negara-negara yang kalah perang untuk membayarkan uang mereka ke The Fed ini gitu loh, untuk apa sih, sebagai Amerika yang menang perang waktu Perang Dunia Kedua, tujuannya dia adalah mengontrol dunia itu sendiri gitu loh. Itu tujuannya The Fed. Makanya kenapa yang saat ini mau menentang The Fed itu salah satu Chinese kan, Icuan itu sendiri. Iya tuh, bener. Dolar Cina gokil versus sih, cuan ya. gile. Iya, kenapa? Dolar versus cuan. Yuan ya, yuan. Yuan. Iya, Ya, cuan aja. aja cuan yuan. Cuan, cowok, cuan. Tapi emang kalau lihat pergerakan keuangan itu emang yang paling berani ya emang Cina sih, karena kan Cina itu apa ya, emang dari dulu negara yang gede gitu kan secara historikal, dan sekarang dia emang udah bangun lah istilahnya semenjak dia tumbang kalau saya pas yang ya Gua, bangkit lah ya, Cina tuh. Iya nih, tapi ada informasi terbaru sih. apa tuh? Katanya kalau yang Cina itu sebenarnya zamannya Deng Xiaoping itu pernah melakukan perjanjian bahwa semua sentralisasi dari Amerika, pabriknya itu akan pindah ke Cina, namun dengan syarat Cina itu harus menjadi negara demokrasi. Nah, karena nggak mau, akhirnya Cina itu melakukan ya kayak sekarang gitu loh. Di bawah pimpinan Xi Jinping itu mereka melakukan adanya obor untuk biar supaya menentang kebijakan daripada Amerika sendiri. Itu juga ada tuh sejarahnya tentang Deng Xiaoping sama siapa kalau nggak salah pemerintah zaman Amerika kalau nggak salah, Si ada itu sejarahnya. Bill Clinton, Iya, kalau nggak salah ya Bill Clinton ya. nggak tahu deh, lupa yang tembak mati siapa presidennya, Oh, lupa. Kennedy. Kalau nggak Iya, salah itu. yang ngeluarin executive order 1110. Mm-mm. Mm-mm. Cari aja. Seru tuh mas gituan. Buset deh, kacau itu mah. Iya, makanya sebenarnya kalau lucu juga sih kenapa ada orang yang menentang perihal pengembalian kertas ke duit ke emas gitu kan, karena yang mereka gaungkan sebenarnya nilai sebenarnya kan itu kan emas ya kan, makanya dulu emas itu sangat berharga banget lah, jadi standar apa namanya transaksi gitu. Cuman semenjak dirubah menjadi kertas, ya kertas kan jadi cuma kertas doang, dan kertas itu bisa menyebabkan inflasi gitu. Kayak simpelnya kan kalau mungkin dari pas SMP SMA, teori inflasi makin banyak uang beredar kan makin tinggi inflasi. Nah kalau emas kan istilahnya masih bisa dikontrol gitu. Dan sekarang pun kalau untuk melakukan printing money itu berdasarkan emas, nggak Iya. kayak dulu, karena mereka udah ngerasa oh yaudah emas emang udah lebih berharga gitu kan, Iya. karena dia naik terus dibandingkan uang. Karena kalau uang itu menjijikan kayak Pak Diki ngomong itu, setiap ada kebijakan berubah itu ya udah nilai duit lu bakal berubah jadi aneh dan nggak tahu jadi berharga apa enggak gitu. Iya. Kayak yang Zimbabwe, Venezuela. Tapi Nah, emang kalau dari Islam itu kan emang dianjurin kan alat tukar yang paling baik kan emas kan ya. Iya,
Kalau Hmm. secara agama ya. Benar, Iya, secara benar. agama. Alhamdulillah, ya Allah bulan puasa ya. Enggak, tapi emang dari dulu tuh emang sebelum nggak tahu ya, sebelum zaman Nabi emang udah dipakai emas. Tapi mulai digaungkinnya tuh abad ke-10 kalau nggak salah ya. Abad ke-10. Ya kan kalau misalnya secara logika ya pada zaman Nabi itu belum ada mesin pembuat kertas. Maksudnya mesin pencetak Ada, uang. udah ada. Udah ada. Jadi eh di tahun itu juga gue lupa namanya siapa ya, itu kan emas itu dapetnya susah ya, meskipun nilainya emas itu konstan, tapi tahun segitu untuk dapat emas itu susah gitu kan. Nah, dia itu dari sistem barter ke emas ke kertas, kayak tahun abad 10 dibuat namanya IOU, IOU kalau nggak salah namanya, kayak international, apa ya, gue lupa ini panjangannya. Jadi itu kayak penggantinya kertas, kayak misalnya satu kertas itu kayak semacam sertifikasi lah, kayak lu punya emas nih, kalau nyimpen di rumah kan bisa kemalingan, bisa entah dirampok, entah ada yang pokoknya hilang atau apa gitu kan. Makanya dibentuk namanya IOU gitu, semacam, jadi ada sebuah lembaga yang tempat penyedia penyimpanan emas gitulah. Nah, nanti dapat namanya IOU itu, kayak semacam sertifikat gitulah. Itu dibuat sama salah satu banker. Nah, makin banyak emas yang ditukar sama IOU, makin banker kan otomatis makin banyak kan ya nyimpen emasnya. Tapi makin banyak juga yang nyimpen emas, makin banyak pengeluaran IOU itu. Nah, prinsipnya sama, kayak makin tinggi inflasi dan harganya pasti naik dong. Kayak misalnya yang tadinya gue punya coklat nih satu, misalnya harganya 1 IOU. Nah, ketika makin banyak yang minjem, makin banyak yang naruh emas di sana, ya otomatis harga satu coklat itu bisa naik 10 IOU atau 100 IOU gitu. Kurang lebih kayak gitulah contohnya. Jadi ya bahkan kalau giginya bankers itu kayak walaupun goldnya tuh sedikit, kayak misalnya 1:20 lah, nah mereka tetap ngeluarin IOU gitu, ngeluarin duit. Makanya yang tadi Faris bilang ya, duit tuh nilainya tuh bener-bener nggak berharga sebenarnya kalau udah inflasi. Sedangkan kalau gold ya dia bilangannya tetap lah, malah makin naik gitu. Kurang lebih gitu sih. Makanya Tapi menurutku sih boleh nambahin, jadi kayak ya bagus boleh. juga sih ada uang kertas kayak gitu. Soalnya kalau kebayang nggak kalau kita datang ke warung sambil bawa karung kan, bawa kayak kepingan emas kayak gitu kan. Itu bahaya juga buat demi keamanan kita dan kenyamanan kita. Nggak, makanya emas itu dibikin koin. Ada kok bentukannya. Iya, tapi tetap susah masuk dompet kalau kayak gitu dong. Apalagi Ya, dompet-dompet. repotnya gitu. Tapi kalau Kalau misalnya mau dari dulu udah mas, ngomongin tadi, mau ngomongin tentang duit tadi tuh, coba deh, awal mulanya terciptanya duit itu kan kalau nggak salah teorinya Keynes kan, yang makanya dibilang kalau orang yang berpikirnya tentang duit, nabinya ya udah Keynes gitu kan. Nah, terus tentang tadi itu The Fit itu kan kalau nggak salah didirikannya kapan, Chef? Lupa gua. 1913. Oh, berarti
dia terinspirasi dengan didirikannya VOC. Awalan VOC dibangun kan juga Ya. hasil dari turun dana orang-orang Eropa buat ekspansi kan. Heeh. Itu juga kan, nyambung ke VOC juga itu. kan tahun 1907 tuh ada banking panic tuh. Itulah kurang lebih VOC kan perusahaan terkaya sepanjang masa. Dan kekayaannya tuh dalam bentuk emas, golden tuh emas loh. Bukan kertas. Iya. Ya gitulah. Sampai sini ada yang pada paham nggak? Oke, mungkin dicukupkan dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk diskusi. Nama-namanya udah gue catat karena sesuai permintaan Pak Diki nanti buat akhir semester di rekap. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu aja cukup dari saya dan Bayu sebagai presenter dalam presentasi hari ini. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Troy, warahmatullahi Troy wabarakatuh. mau tanya dong. Ini pertemuan keberapa, Troy? Kenapa? Pertemuan keberapa sekarang ya? Tunggu. Sekarang kelompok 5 kan? Sekarang pertemuan ke-8. Oke, Troy, makasih, Troy. Jadi Lu baru 5 ke kelompok. 9. Ini Recordnya masih matiin dulu. ada kuis kagak lu, Troy? Recordnya matiin dulu. Nggak ada kuis dong. Kan ini waktunya sampai jam 12 dan diskusinya lancar. Jadi kita nggak akan ada kuis. Oke. Recordnya matiin, Pak. Iya, bentar.